Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kado Satrio Nahyu, hipnoterapi senior di Rumah Sakit AMC Muhammadiyah. Seorang anak datang ke klinik melaporkan, yang melaporkan sebetulnya ayahnya. Yang melaporkan ayahnya karena apa? Karena anak ini masih kecil. Masih ya belum balik lah, masih mungkin SD lah gitu. Tapi orang tuanya melaporkan bahwa anak ini sudah tidak, tidak buang air besar selama 2 bulan. Jadi otomatis saya bertanya-tanya, loh, nggak dibawa ke spesialis penyakit dalam dulu untuk melihat? Oh sudah Pak, sudah di sana, sudah dari spesialis penyakit dalam dan dirujuk ke sini. Kenapa? Karena di penyakit dalam tidak ditemukan ada yang aneh dengan organ kolonnya, dengan organ di perutnya. Otomatis kesimpulan para dokter spesialis, wah ini lebih ke psikis ini penanganannya, ya. Akhirnya mereka dirujuk ke hipnoterapi dan kemudian kami melakukan diagnos. Kita melakukan anamnesa, kita tanya sebabnya. Nah, saya mulai bertanya-tanya sejak kapan ya? Saya selalu mencari root cause-nya lebih dulu, karena perilaku itu tidak serta-merta muncul begitu saja menjadi satu perilaku. Dia tuh terbangun dengan momentum-momentum tertentu. Jadi saya tanya pertama kali, sejak kapan ini sulit untuk buang air besar? Kira-kira 2 bulan yang lalu. Tanggalnya beliau sebutkan nggak pasti, yang jelas minggu keberapa sudah mulai nggak bisa buang air. Terus kemudian saya tanya kembali, pas pertama kali ada kejadian apa yang paling signifikan yang membuat anak ini tidak mau buang air? Ternyata di saat itulah kemudian dia cerita bahwa ada memang kejadian di mana anak ini masih toilet training seperti itu, tidak menggunakan popok, tapi kemudian kepingin buang air besar. Lah posisi bapak dan anak ini sedang berada di sebuah minimarket. Nah disitulah anak ini tiba-tiba mengeluarkan fesesnya di lantai. Bapak ini begitu marah, kemudian marahnya juga terdengar oleh seluruh pengunjung minimarket itu, dan sambil mengambil tisu basah, mengelap semua, ambil ngomel bapak ini terus. Anak ini sudah menangis di pojokan, merasa bersalah, merasa dimarahi dan sebagainya. Saat itulah kemudian dia tidak lagi mau buang air besar. Nah, disitulah ternyata ada hubungan korelasi antara perilaku orang tua terhadap anak itu sendiri. Ya. Jadi tidak hanya karena masalah fisik. Kalau masalah fisik itu masuk ke klinik spesialis penyakit dalam, selesai masalahnya. Masuk laboratorium, terdeteksi masalahnya. Tapi kalau itu karena masalah psikis, trauma, atau karena benar-benar peristiwa yang melecehkan ya, secara psikis, mentalnya dijatuh, maka dia kemudian menjadi satu trauma tersendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang bahagia, ini menjadi satu pemikiran kita sebagai orang tua, ya, agar kita tidak serta-merta menggampangkan urusan tentang komunikasi terhadap anak. Karena ternyata ketika ada gaya komunikasi, gaya pola asuh yang diberikan, gaya interaksi dengan anak itu menimbulkan hal negatif, bisa jadi sang anak ini mengalami satu modifikasi perilaku. Yang tadi kasus saya ceritakan termasuk bagian dari modifikasi. Kenapa? Yang tadinya bisa BAB tiba-tiba tidak bisa BAB. Yang kedua, bisa mengalami disorientasi seksual. Kok bisa terjadi? Ya, karena orang tuanya tidak mengawasi ketika dia bergaul dengan teman-temannya pada waktu kecil. Ya, bisa jadi kasus yang pernah kami terima ya. Bisa jadi saudaranya itu banyak yang perempuan. Nah, dia adalah laki-laki bungsu sendiri. Otomatis dia bergaul dengan anak kakak-kakaknya yang perempuan. Terbiasa di rumah. Kemudian dia akhirnya bergaul di sekolah juga terbiasa dengan anak-anak perempuan. Nah, kemudian dia mulai mendapatkan ya rasa atau disorientasi ya
Ya, karena harusnya dia bergaul dengan laki-laki, yang lain dia bergaul dengan perempuan. Ya otomatis berbeda. Cara bermainnya, cara berperilakunya, cara saling bersenda guraunya berbeda dengan anak-anak laki-laki. Dia terbiasa, jadilah modifikasi perilaku, jadilah disorientasi seksual. Awalnya dia hanya mendekati sejenisnya saja, tiba-tiba dia memperlakukan teman sejenisnya dengan perlakuan ala suami istri. Nah, disinilah mulai muncul yang namanya kasus LGBT. Jadi banyak tuh modifikasi perilaku, disorientasi seksual, kemudian trauma karena ada kasus juga seorang anak itu fobia terhadap rambutan. Mana bisa bayangkan ya, rambutannya fobia. Yang penting untuk saya rambutannya daripada dia tidak makan tuh. Tapi dia fobia kenapa? Pas di meja ruang tamu ada rambutan dari seorang tamu, pas dia melihat tentornya, ya, tentor privatnya itu keluar dari kamar bapaknya. Ada bisa bayangkan kagetnya anak itu. Tentor yang saya hormati, saya percaya, selama ini ngajari saya, privati saya, tiba-tiba melakukan tugas seperti lainnya ibunya. Antara dia mau protes tidak berani, antara dia mau nanya ya tidak berani, antara dia mau mengantisipasi tindakan seperti itu, dia juga tidak tahu seperti apa. Akhirnya setiap kali dia lihat rambutan, yang teringat adalah peristiwa itu. Peristiwa yang membuat dia trauma sekali, yang membuat dia penasaran sekali kenapa ayahnya melakukan itu. Nah, kemudian kalau kita hanya mengobati, menganalisa, oh ini fobia rambutan, terus kita kemudian menyisihkan rambutan itu diganti misalnya dengan sugesti yang lain, oke, itu bisa untuk sementara. Tapi kemudian akar masalahnya masih ada. Maka kemudian kita selesaikan perasaan dia, rasa dia ketika dia berhadapan dengan peristiwa itu. Nah, dari situlah kemudian dia bisa pulih kembali. Ya, jadi fobia, disorientasi seksual, kemudian modifikasi perilaku, dan berbagai macam yang lain, KDRT terhadap anak, toxic parent gitu ya. Orang tua yang toksik karena menginginkan satu pencapaian tertentu yang tidak dicapai oleh orang tuanya, tapi dia mewajibkan, mengharuskan anaknya untuk mencapainya, tanpa bertanya bahwa anaknya nyaman nggak untuk mencapainya, anaknya punya minat bakat nggak untuk mencapai apa yang ditargetkan itu, gitu ya. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Kadang-kadang orang tua datang ke klinik itu membawa anaknya yang bermasalah, tapi ternyata setelah kesini kita melakukan pendekatan-pendekatan, tidak murni anaknya yang kemudian kita terapi. Anaknya diterapi hanya karena kita melakukan sugesti bawah sadar agar bisa berdamai dengan masa lalu atau memodifikasi perilaku. Tetapi saya juga melakukan konseling, edukasi terhadap orang tuanya. Karena ya bagaimanapun juga ini muncul karena orang tuanya. Jadi kita tidak bisa tinggal diam begitu saja, bahwa ada teknik parenting yang perlu kita pelajari, ada teknik pola asuh yang perlu kita pelajari, ada teknik komunikasi yang perlu kita pelajari. Karena apa? Karena bisa berdampak. Salah komunikasi, salah pola asuh bisa berdampak pada modifikasi perilaku anak, yang modifikasi perilaku ini bisa berlanjut sampai dewasa, bahkan sampai dia punya pasangan dan anak-anaknya sendiri. Ya. Satu kasus lagi tentang anak yang sejak kecil, jadi datang ke sini itu sudah dewasa, datang ke klinik sudah dewasa, tapi kemudian pasangan dari yang pasien ini melaporkan bahwa kenapa pasien ini perlu diterapi, karena dia merasa sangat bergantung kepada pasangannya. Yang ini kebetulan istri, bergantung pada suami. Mending kalau bergantungnya itu sifatnya hanya sementara, karena tidak mampu, karena mungkin ibu rumah tangga, atau mungkin karena kemampuannya terbatas. Ini tidak, hampir setiap momen dia sangat bergantung pada suaminya dan tidak bisa melakukan apa-apa, inisiatif tertentu dan sebagainya. Ternyata apa? Karena memang dia sejak kecilnya memang tidak diajarkan untuk bagaimana menjadi seorang anak yang bisa mandiri, ya.
selalu dibandingkan dengan kakaknya yang mandiri. Akhirnya dia kemudian menjadi pribadi yang bergantung kepada pasangannya. Jadi kita sebagai orang tua tidak hanya berhati-hati terhadap anak kita, tetapi diri kita sendiri mungkin masih ada sisa-sisa dari pola asuh orang tua kita yang berdampak pada pola asuh kita kepada anak kita. Misalnya Anda punya orang tua militer misalnya ya, pola asuhnya militeristik begitu. Ternyata ini tidak selesai. Anda apel, Allah tidak apa-apa, nanti saya akan memperlakukan anak saya beda dan sebagainya. Ternyata bukan beda, malah justru sama dengan perilaku militeristik dari orang tua. Tanpa disadari, ini karena perilaku bawah sadar. Perilaku bawah sadar yang diafirmasi adalah jangan sampai saya memperlakukan anak saya militeristik. Kalimat jangan sampai justru di bawah sadar ditangkap sebagai perintah untuk melakukan pendekatan militeristik. Akhirnya anaknya mengalami yang sama. Jadi ini pola berulang yang kalau tidak dilakukan terapi akan berulang bagi cucunya, akan berulang lagi kepada cicitnya begitu terus. Kayak kutukan jadinya. Nah makanya pola asuh seperti ini perlu kita sadari. Kita dulu, apakah kita memang masih ada masa lalu yang belum terselesaikan sehingga kita terhambat dalam perkembangan diri kita. Kalau sudah tidak ada masalah, berarti anak kita mulai dicek. Apakah anak kita terdampak dari perilaku kita? Adakah perilaku kita yang toksik buat anak kita? Nah ini yang perlu kita jadikan perhatian. Di sinilah nanti kita akan banyak mengungkap. Bapak Ibu bisa datang ke Self Awareness Center untuk membooking untuk konsultasi, ya, untuk hipnoterapi, baik untuk Anda sendiri selaku orang tua maupun pada Anda. Ya. Ada yang pernah nanya, apakah anak yang usia di bawah balik, ya, di bawah 17 tahun, nah kalau bahasa undang-undangnya itu bisa dihipnoterapi? Bisa aja. Intinya adalah setiap anak yang sudah mengerti komunikasi itu bisa dihipnoterapi. Permasalahannya hanya satu, seberapa dia mampu melakukan adaptasi building trust dengan terapisnya. Makanya kalau anak itu masih terlalu kecil, masih terlalu dini, maka saya yang akan mengajarkan kepada orang tuanya, kepada Anda untuk melakukan hipnoterapi sederhana kepada anak ini. Jadi kita terangkan nanti di ruang klinik ya. Nah kalau yang sudah balik, sudah mulai bisa berpikir lebih logis dan sebagainya, kita terapi lah masalah. Ya. Jadi bisa dilakukan online, offline dan sebagainya, itu akan kita lakukan. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang pola asuh orang tua yang berdampak pada modifikasi perilaku anak, yang ini tidak sembarangan kita sikapi, harus kita seriusi betul bagaimana ini menjadi satu pemberdayaan buat anak kita. Oke, sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Untuk mengetahui banyak tentang Selva Consulting, cukup klik selvaconsulting.com. Ya, di sana ada laman tentang Self Awareness Center. Anda bisa klik untuk pendaftaran konselingnya. Juga jangan lupa kalau ada komentar, pertanyaan atau konsultasi lewat channel ini, silakan komen di bawah. Insya Allah akan kita jawab ya di komen. Juga like and subscribe. Sampai jumpa lagi dengan video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.